Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya, karena meskipun hujan cukup lebat menjelang maghrib tadi, tapi kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan pahala yang kita dapatkan akan menjadi pahala yang lebih daripada hari biasanya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dalam kajian kali ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, mari kita mulai dengan doa yang pernah dibacakan oleh Nabi untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Bu-ibu ya. Kita ulang, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang paham dengan agama kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik, sehingga Al-Quran insyaAllah akan menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di ayat yang ke-7 hari ini. Minggu yang lalu kita bahas ayat yang ke-5 dan ke-6, yang Allah ceritakan kepada kita seperti apa proses penciptaan kita di dalam rahim ibu kita masing-masing. Setiap orang pasti menjalani itu, kecuali dua orang saja. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Siti Hawa. Tapi selain daripada itu, semuanya akan mengalami proses khalqan min ba'di khalqin, fase demi fase, yang dalam Quran disebutkan fi dhulumatin thalath, di 3 tingkatan kegelapan. Kegelapan ari-arinya, yang kedua kegelapan dinding rahimnya, yang ketiga kegelapan perut daripada ibu kita itu. Begitulah luar biasanya Allah melakukan penciptaan terhadap manusia, maka jangan sampai kita lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan kita gunakan nikmat yang sangat baik tersebut untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah. Ayat yang berikut ini, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, ini bercerita tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian seperti apa orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidzatis sudur. Wa idza massal insana dhurrun
منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sumber tafsir kita hari ini saya ambil pertama dari tafsir Al-Misbah, yang kedua dari tafsir Ibnu Katsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Rahman dan Rahimnya agar Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Allah katakan di awal ayat ini, in takfuru, apabila kalian semuanya kafir kepada Allah. Kafir itu macam-macam. Ada kafir yang mensekutukan Allah, ada kafir yang tak mau beribadah kepada Allah, ada yang kafir yang lupa dengan nikmat Allah. Maka itu mencakup semuanya. Bagi semua orang yang ingin mensekutukan Allah, kata Allah, in takfuru, kalian kufur dengan Allah, cari Tuhan selain Allah. Atau in takfuru, kalian kafir, tidak mau beribadah kepada Allah. Atau kalian kafir kepada Allah karena tidak mau bersyukur kepada Allah. Fa innallaha ghaniyun ankum, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan kalian semua, kata Allah. Ini menunjukkan kafir seluruh umat manusia di atas muka bumi ini, kafir jin dan manusia, kafir seluruhnya, maka itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah gambarkan kepada kita, seandainya seluruh manusia mulai dari yang pertama kali diciptakan sampai yang terakhir kali diciptakan, dikumpulkan semua manusia itu, lantas semuanya kafir kepada Allah dengan kafir yang paling tinggi kualitasnya. Apa kafir yang paling tinggi kualitasnya? Tidak mengakui Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sepakat kami tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Mulai daripada yang pertama sampai yang terakhir, kata Allah, maka sedikit pun tidak akan berpengaruh kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bapak Ibu? Allah tak butuh kita. Allah tak butuh makhluk, yang butuh itu adalah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yarda li'ibadihil kufur. Meskipun Allah tidak berpengaruh dengan kekafiran kita, tapi Allah katakan wala yarda, Allah itu tidak suka, Allah itu tidak rela, Allah itu tidak senang li'ibadihil kufur, apabila ada hambanya yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka Allah, Pak. Walaupun tidak berpengaruh kepada kekuasaan Allah, tapi Allah tidak senang kalau ada hambanya kafir kepadanya. Karena ketika seorang hamba itu kafir, kembalinya kepada siapa? Bukan kepada Allah. Kembali kekafiran itu kepada manusia itu sendiri. Ketika dia tidak sholat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia tinggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, dia tinggalkan sholat dalam hidupnya, kufur dia, akhirnya kepada siapa nanti akibatnya? Kepada yang bersangkutan. Kenapa? Masalakakum fi saqar, mengapa kalian masuk ke neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin, kami dulu di dunia tak pernah melaksanakan salat. Artinya dia tinggalkan salat, dia sendiri yang menanggung akibatnya. Dia syirikkan Allah, dia sendiri yang akan menanggung akibatnya.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampunkan dosa syirik, dan Allah hanya akan mengampunkan dosa selain daripada syirik. Sekali lagi kembali kepada hamba itu. Maka Allah katakan wala yarda li'ibadihil kufur. Allah itu tak pernah rela dengan kita apabila ada hamba-hamba Allah itu yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tashkuru yardahu lakum. Tapi kalau kalian bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kalian, kalian berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tahu diri sumber nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, yardahu lakum, maka itu adalah perbuatan yang sangat disukai oleh Allah. Maka Allah senang dengan orang yang bersyukur. Sama dengan kita Bapak dan Ibu, kita berikan orang sesuatu, kemudian orang itu mengucapkan terima kasih. Suka kita Pak, ya kan? Kalau kita berikan sama orang, lantas dia kemudian tidak peduli, lantas dia kemudian tak suka dengan kita, lantas dia cuek dengan kita, pasti sakit hati kita. Sudah diberi tapi tidak tahu diri. Begitu juga dengan Allah. Allah kasih kita hidup, Allah kasih kita udara, Allah kasih nikmat kesehatan. Ada 27 juta orang hari ini yang kena virus corona, tapi alhamdulillah kita yang ada di dalam rumah Allah ini masih dalam keadaan sehat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan nikmat kesehatan itu. Yardahu lakum, Allah senang dengan kalian. Apa yang harus kita lakukan dengan syukur itu? Nabi sudah gambarkan kepada kita. Syukur itu salah satunya diungkapkan dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang kita ke rumah Allah ini, berzikir kita, membaca Quran kita, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah, itu adalah wujud syukur. Yardahu lakum, itulah sesuatu yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan mungkin menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Seseorang tidak akan mungkin menimpakan dosa yang dia lakukan kepada orang lain. Inilah makna ayat ini. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Maka dalam Islam Bapak Ibu tidak ada dosa warisan. Masing-masing orang bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan, ya kan? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kebaikan yang kamu kerjakan, ahsantum li anfusikum, balik kebaikan itu untuk kamu. Kamu yang berpahala, kamu yang akan masuk surga, kamu yang akan tenang hatinya, kamu yang mungkin dipuji oleh Allah, kamu yang mungkin disenangi oleh orang kalau kita berbuat kebaikan. Tapi sebaliknya kata Allah, wa in asa'tum falaha. Kalau kalian yang berbuat kejahatan, berbuat sesuatu yang mengandung dosa, kalian yang akan menanggungnya. Tidak akan bisa dikembalikan kepada orang lain. Maka tidak ada istilah dalam hidup bueklah tuh beko ambo yang nanggung dosonya, itu tidak ada konsepnya itu Pak. Ya kan? Sering orang buat aja lah, curilah, ambillah hartanya itu, pukul dia, saya nanggung dosanya. Itu hanya ada dalam kehidupan sosial, tidak ada dalam konsep agama. Maka siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Ketika ada anak tidak sholat, sudah disampaikan, dinasehati oleh orang tuanya, yang berdosa siapa? Anak. Asalkan orang tua sudah menyampaikan. Nah, problemnya kalau seandainya tidak disampaikan. Nah, itu baru problem dia. Ya, sama dengan ulama ini kan. Ulama kalau sudah disampaikan, balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maka sifat Nabi itu salah satunya adalah tabligh, ya, menyampaikan. Lawan daripada tabligh adalah kitman, menutup. Nabi tidak ada yang dia tutup, semuanya dia sampaikan. Yang baik sudah sampaikan, yang buruk sudah disampaikan. Silakan kalian memilih mana yang baik untuk kalian kerjakan, mana yang buruk untuk kalian tinggalkan. Maka dosa ditanggung masing-masing.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini makna wala taziru waziratun wizra ukhra. Maka berhati-hatilah dengan dosa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita yang akan menanggungnya. Dan penanggungan dosa itu nanti tak akan bisa untuk kita minta bantuan kepada orang lain, kecuali sesuatu yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Syafaat. Ya. Salah satu mungkin solusi yang bisa kita harapkan nanti adalah syafaat. Syafaat dari siapa? Pertama, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjaga-jaga saja, Pak. Tapi bagi orang yang sudah komitmen tinggi dia, yang dia utamakan adalah dirinya dulu. Ya, backupnya yang kedua adalah syafaat. Ya. Nah, syafaat itu pun Allah katakan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Syafaat itu tetap atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan izin, ya misalnya ada mengharapkan syafaat dari Rasulullah, kemudian hidupnya penuh dengan kejahatan, hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Boleh jadi dia umat Nabi, tapi gara-gara Allah tengok ada sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, Allah cut syafaat itu, tak boleh diberikan. Kenapa? Karena prerogatif syafaat itu tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap kita beramal waktu hidup, tetap kita membaca salawat, tetap menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat berikutnya dari mana? Dari Al-Qur'anul Karim. Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi kita. Tetap juga kita harus membaca Quran, Pak. Ya, tidak bisa mengharapkan syafaat dari Quran. Quran diletakkan aja di dinding rumahnya, ya kan? Dibuatnya ada bacaan surah Yasin, tak pernah dibaca-baca Yasin. Dibuatnya kuningan ayat kursi, tak pernah dibaca-baca. Dibelinya setiap jenis mushaf Al-Quran, tak pernah buka. Bisa jadi syafaat? Tidak. Syafaat Al-Quran tetap bagi orang yang membaca Al-Quran. Tetap usaha. Siapa lagi syafaatnya? Syafaat yang kita harapkan dari anak-anak kita yang pandai membaca Al-Quran, yang hafiz kepada Al-Quran. Tetap juga Bapak Ibu, dia baca Quran, anak kita hafal Quran, dia bersungguh-sungguh, ibu keluarkan dana, bapak keluarkan dana untuk sekolahnya, maka itu nanti bisa diharapkan. Tapi itu hanya backup, tetap ujung-ujungnya adalah kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah katakan, "Tsumma ila rabbikum marji'ukum." Ujung daripada seluruh kehidupan manusia di atas muka bumi ini adalah kita akan dikembalikan kepada Allah. Marji'ukum diambil dari kata-kata raja'a, artinya pulang, kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Marji' itu tempat kembali Bapak Ibu, ya, tempat kita pulang. Ujung daripada kehidupan kita itu adalah ila rabbikum marji'ukum, kepada Allah. Karena kita adalah milik Allah, kita adalah ciptaan Allah, dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan seperti apa? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dikembalikan bukan hanya sekedar dikembalikan pulang langsung tidur, tidak Pak. Seperti anak pulang dari sekolah, kemudian buka sepatunya, buka bajunya, masuk kamar, hidupkan AC, tidur. Tidak seperti itu. Kembali kepada Allah. Allah katakan fayunabbi'ukum, maka Allah akan menyampaikan kepada kalian, akan memberitahukan kepada kalian. Kalian akan bertanggung jawab terhadap apa? Bima kuntum ta'malun, terhadap seluruh apa yang dulu kuntum. Kuntum itu sesuatu yang sudah terjadi dulu Pak, ya, namanya fi'il madhi, kata kerja yang sudah terjadi dulu ketika kita hidup di dunia. Mulai dari kapan akan bertanggung jawab kita? Mulai kita balik sampai kita meninggal dunia. Itu yang akan disampaikan oleh Allah, itu yang akan dihitung satu persatu oleh Allah.
In syarran fa syarran wa in khairan fa khairan. Kalau buruk, buruk akibatnya, kalau baik, baik akibatnya. Tidak ada satupun yang akan luput dari hitungan Allah Subhanahu wa taala. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang nanti akan terkejut ketika kitab yang dia bawa, hasil tulisan para malaikat Raqib dan Atid, tidak meninggalkan sedikit pun illa saghiratan wala kabirah, baik hal yang kecil yang tidak kita anggap ataupun hal yang besar, illa ahsaha, semuanya akan dihitung oleh kitab itu. Tak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah, bidzatis sudur, apa yang terdapat di dalam dada manusia. Tak ada yang disembunyikan, Pak, ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Mata yang berkhianat sedikit saja dalam sholat itu bisa tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tak ada yang luput. Alimum bidzatis sudur. Kata Pak Quraisy Shihab, apa yang ada dalam hati manusia itu ada 3 tingkatan. Saya kan tidak tahu nih, kita seorang manusia tidak pernah tahu apa yang ada dalam hati orang lain. Orang yang paling dekat saja, istri dengan suami, itu tidak akan tahu apa yang ada dalam hati seorang istri. Seorang istri tak akan tahu apa yang ada dalam hati suaminya. Tidak tahu, Pak. Anak pun tidak tahu, dia sembunyikan, Pak. Yang tahu itu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak Quraisy Shihab mengatakan ada 3 tingkatan yang ada dalam hati manusia. Pertama, apa yang dulu kita kerjakan, dulu saking lamanya sesuatu yang sudah kita kerjakan itu tertimbun di alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Maka kadang-kadang kita sendiri tidak ingat, Pak. Tahu kita apa yang terjadi waktu kita berumur 1 tahun? Tidak tahu kita. Tahu kita apa yang terjadi waktu kita umur 2 tahun? Tak tahu kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah tersimpan di alam bawah sadar kita. Itu yang pertama, kata Pak Quraisy Shihab. Yang kedua, apa yang kita rahasiakan, yang orang lain tak tahu apa yang kita rahasiakan itu. Ada kan Bapak Ibu, ya? Ada sesuatu yang kita lakukan sendiri, kita simpan sendiri, tidak kita sampaikan hari ini. Ya kan? Ada suami mungkin dia punya apa, Pak? Punya simpanan. Simpanan hutang maksudnya kan. Enggak tahu istrinya, ya. Enggak tahu istrinya, anaknya pun enggak tahu. Dia simpan saja. Tiba-tiba dia pun lupa dengan hutangnya itu. Ada mungkin, Pak, ya? Saking lamanya hutang itu, mungkin waktu SMP, mungkin waktu kuliah dulu sudah sekian puluh tahun yang lalu. Yang ini sekarang sudah pensiun, lupa dia dulu pernah minjam uang sekian ribu kepada kawannya, Pak. Itu dia rahasiakan, ya kan? Kemudian yang ketiga, kata Pak Quraisy Shihab, ada sesuatu yang tidak dia rahasiakan, yang dia sampaikan kepada orang lain. Maka inilah 3 tingkatan yang ada di dalam hati manusia, bidzatis sudur itu, dan ketiga-tiganya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu menghitung amal kita itu mulai dari apa, Bapak Ibu? Mulai dari apa, Pak, menghitung amal kita ini? Mulai dari niat, Pak. Siapa yang berniat baik, kemudian dia kerjakan, dia sudah dapat pahala. Kalau dia kerjakan, Allah lipat gandakan pahalanya. Siapa yang berniat baik, lantas tidak dia kerjakan, sudah terhitung pahala. Siapa yang punya niat buruk, dia kerjakan niat buruknya, dapat 1 dosa. Siapa yang punya niat buruk, tidak dia kerjakan, dapat 1 pahala. Begitu tahunya Allah dengan hati kita itu. Maka tidak bisa kita beranggapan, wah ini rahasiaku saja, ini hanya aku yang tahu, tak ada seorang pun tahu. Tidak bisa. Kenapa? Innahu alimum
bidzatis sudur. Allah itu tahu dengan segala apa yang ada di dalam hati kita, yang mungkin sudah kita lupakan, masih ada dan tetap ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ayat yang ketujuh, ya. Apa yang bisa kita ambil dari ayat yang ketujuh ini? Pertama, kufurnya manusia tidak ada pengaruhnya kepada Allah. Tapi Allah tidak akan senang dengan hambanya yang kufur. Allah itu senang kepada hambanya yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalian bersyukur aku tambah. Maka nikmat kita itu kaitannya dengan syukur. Ya, nikmat kita itu berkaitan dengan syukur. Semakin banyak kita bersyukur, semakin Allah lipat gandakan nikmat itu kepada kita. Apa pelajaran berikutnya? Allah katakan tak bisa orang lain menimpakan dosa kepada orang lain, termasuk keluarga terdekatnya, termasuk orang yang dia cintai. Kemudian Allah mengatakan semua kita akan dikembalikan suatu saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ketujuh. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke, ayat yang ke-8. Wa idza massal insana durrun. Kalau manusia itu ditimpa oleh dur itu artinya sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Sesuatu yang tidak mengenakkan dalam hidupnya, yang dalam bahasa kita disebut mungkin bencana, mungkin bisa disebut dengan ujian, mungkin bisa disebut dengan cobaan. Apabila seorang manusia ditimpa oleh dur itu diambil dari kata-kata darurat. Nah, dari kata dur itu ada kemudian darurat, sesuatu yang bersifat darurat sekali, terpaksa sekali, ya. Da'a rabbahu muniban ilaih. Nah, ini kebiasaan, ini sifat sebagian manusia yang Allah sampaikan kepada kita. Apabila ada manusia itu ditimpa oleh bencana yang tidak menyenangkan hidupnya, da'a rabbahu muniban ilaih, maka dia pun da'a rabbahu, berdoa kepada Tuhannya, memohon kepadanya, ya, memanggil Tuhannya, muniban ilaih, dengan penuh ketaatan. Jadi setiap ada yang ditimpa musibah, yang dia fikir pertama, yang dia kenang pertama siapa? Allah. Ini naluri manusia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini naluri manusia. Ada kemarin di YouTube itu turbulensi udara. Ada orang Islam, ada orang kafir. Ada muslim, ada non muslim. Ada jamaah haji, jamaah umroh dari Mekah sekian tahun yang lalu naik pesawat Etihad Airways. Etihad sampai di atas Palembang Pak, jam-jam 10 malam, hampir 1 jam lagi mau mendarat di Jakarta. Tiba-tiba terjadi turbulensi udara. Wah, ada kopor yang keluar dari kabin itu, kemudian naik ke atas. Minuman yang dibawa oleh pramugari itu kemudian berserakan. Apa yang diucapkan oleh jamaah umroh tadi? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kenapa? Karena dekat dengan kematian. Ada orang kafir naik pesawat Pak, dari Jerman ke Inggris. Tiba-tiba terjadi awan luar biasa. Apa yang diucapkan pertama kali? Oh my God, oh my God, oh my God. Apa Pak? Itu dia. Yang dia ingat itu adalah Allah. Itu naluri manusia itu. Tidak akan dia panggil mak, tidak ada itu. Saya sampai kali mungkin kedua kali ini. Tahun 2008 dari Pekanbaru saya naik pesawat AirAsia ke Kuala Lumpur. 10 menit sebelum mendarat itu badai besar di atas Pak. Semua orang berteriak di dalam itu. Yang Kristen saya tengok begini, yang saya pun mengucapkan la ilaha illallah, kawan saya bertakbir. Semuanya kembali kepada Allah. Nah,
Maka Allah katakan, kalau manusia itu ditimpa sesuatu bencana, yang pertama dia rasakan itu adalah da'a rabbahu. Dia panggil Tuhannya. Mungkin dengan sebutan yang berbeda-beda. Intinya dia ingat kepada Allah. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu. Nah, sebaliknya, kalau sudah dapat nikmat, kalau sudah senang hidupnya, kalau sudah sejahtera lahir dan batin, tak ada lagi masalah yang dia temukan dalam hidup, yang terjadi adalah nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu. Yang terjadi, mereka lupa dengan siapa yang mereka minta dulu. Mereka tak ingat lagi dengan doa yang mereka ucapkan dulu. Mereka tidak ingat lagi dengan kebutuhan mereka terhadap pertolongan Allah dulu. Nasiya. Lupa dia, Pak. Ya, kapan itu terjadi? Kalau hidup dalam keadaan senang. Tapi ini bukan untuk orang yang beriman. Ini untuk orang kafir. Ini orang yang tidak bersyukur. Dan Allah katakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit orang yang pandai bersyukur. Yang banyak itu nasiya ma kana yad'u ilaih. Yang terjadi itu banyak yang lupa, Pak. Ya, Qarun kita sudah sampaikan dulu. Qarun jadi orang hebat, lupa dia. Pernah didoakan oleh Nabi Musa. Yang ingat itu dia katakan, aku kaya karena aku punya ilmu. Aku pandai berdagang, aku bisa berbisnis. Lupa dia dulu pernah didoakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Sa'labah. Ya, Sa'labah bagian daripada kehidupan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lupa dia dulu pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikasih kambing, domba, silakan diurus, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sudah dapat kebahagiaan, sudah banyak ternaknya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang tak boleh ada pada orang-orang yang beriman. Karena sampai di manalah harta itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak akan kita bawa, tak akan bersama dengan kita. 2 minggu yang lalu saya diminta untuk menyampaikan praktek fardu kifayah, Pak. Bagaimana cara mengkafani jenazah. Saya sampaikan sama ibu-ibu tuh. Ya kan lebih banyak kan ibu-ibu itu. Ibu-ibu saya bilang, mengapa kain kafan itu tidak ada sakunya? Ya kan? Karena kita tak bawa uang ke dalam kubur itu. Maka kain kafan itu tidak ada sakunya. Berarti kan tidak ada sakunya, Pak. Kalau orang umrah ihram, dia masih bisa mungkin pakai apa? Ikat pinggang, pakai tas pinggang itu kan. Tapi kain kafan tidak akan ada. Tidak ada yang kita bawa, semuanya kita tinggalkan. Maka jangan pernah hilang keimanan kita. Jangan pernah congkak dalam hidup hanya gara-gara harta. Semuanya akan kita tinggalkan. Harta yang paling baik itu adalah harta yang kita titipkan. Ya, titipkan ke siapa? Titipkan ke anak yatim, titipkan ke fakir miskin, titipkan ke panti asuhan. Berjalan berkeliling, Pak. Tengok-tengoklah tempat-tempat yang kumuh, di mana mungkin di situ ada orang-orang yang susah makannya. 2 minggu yang lalu saya dengar kabar ada anak yatim dekat rumah itu, Masya Allah. 4 orang anak yatim tak punya ayah. Ibunya sudah stres dengan kehidupan, makan anaknya kurus-kurus, Pak. Ya Allah, saya bilang, inilah betapa susahnya hidup. Maka salah satu jalan yang terbaik untuk harta kita itu adalah berinfak. Nabi ingatkan setiap hari turun 2 malaikat yang berdoa setiap pagi. Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak itu ganti. Kemudian berikan kepada orang yang bakhil itu kehancuran. Nah, itu dia. Itu doa setiap pagi itu. Maknanya apa? Kita diminta setiap hari itu untuk berinfak, bersedekah, berzakat, ya. Berbagi dengan orang lain. Itu sebagai wujud
kita tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parah lagi, orang yang lupa ini adalah wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili. Dia bahkan mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Bukan hanya lupa, Pak. Ya Bapak Ibu ya, dia tidak hanya lupa kepada Allah, tapi dia jadikan sekutu Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah untuk menggelincirkan, untuk memalingkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah sifat-sifat orang-orang musyrik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa jahiliyah, lupa kepada Allah, bahkan menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia sembah. Ya, mungkin contohnya dalam kehidupan kita ini banyak, tapi di Riau mungkin mudah-mudahan tidak ada. Kalau di Jawa itu mungkin sebelum mereka nanam padi, nanam ini, doa kepada Allah, Pak. Ya mudah-mudahan Allah nanti akan selamatkan padi kita, tanaman kita. Mudah-mudahan nanti airnya tetap lancar, hujan turun, tidak gersang, tidak kemarau. Tapi yang terjadi sesudah panen itu apa? Kemudian dibuatlah syukuran, dipotong kerbau, dilarungkan kepala kerbau itu ke laut selatan untuk memberi makan kepada Nyi Roro Kidul. Nah, itu dia Pak, itu musyrik itu kan. Ya. Sesajen untuk ini, padahal di awalnya minta kepada Allah. Di mula-mulanya minta kepada Allah. Ketika lama ini udah mulai kuning, tidak ada air, tidak ada hujan, minta kepada Allah, salat istisqa. Menangis-nangis kepada Allah. Tapi ketika selesai panennya berhasil, yang terjadi adalah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ancam, qul tamatta' bi kufrika qalila. Katakan tamatta', silakan kalian tamatta', hidup dalam keadaan bermegah-megahan sampai lupa diri kalian dengan kekafiran kalian itu. Tapi jaraknya hanya sebentar. Apa itu? Qalila, tidak lama dia. Silakan berfoya-foya kalian. Silakan kalian hidup habis-habisan. Silakan kalian lampiaskan nafsu kalian. Tamatta. Tapi itu tidak akan lama kata Allah. Sampai kapan batasnya? Sampai maut akan tiba. Sampai ajal kalian akan datang, silakan. Foya-foyalah kalian. Lampiaskan nafsu kalian sesuka hati kalian. Tidak usah ingat Allah, tapi itu hanya sebentar kata Allah. Qalila, sesudah itu innaka min ashabin nar. Sesudah itu Allah akan balas seluruh kedurhakaan kalian itu dengan ashabun nar, memasukkan kalian ke dalam api neraka. Maka ayat yang kedua ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sampaikan kepada kita ada sebagian jenis manusia yang lupa diri terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang tenggelam dalam kekafiran kepada Allah, dan semua yang tidak baik itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.